Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-17, babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab wajibnya patuh atau taat atau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang ke-168, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 283. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kallafna minal a'mali ma nutiqu as-salata wal jihada was siyama was sadaqata qad unzilat alayka hadhil ayatu wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, ketika telah turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, atau jika kalian menyembunyikannya, maka Allah akan membuat perhitungan kepada kalian. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ayat ini sangat berat terasa oleh mereka, oleh sahabat itu. Kemudian mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami senantiasa beramal dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang diterapkan atau ditetapkan, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah. Dan sungguh ayat yang diturunkan ini terasa berat oleh kami, berat sekali, dan kami rasanya tak sanggup untuk melaksanakan ayat ini." Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Apakah kalian bermaksud untuk mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan dua ahlul kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami bermaksiat. Akan tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami taat." Mudah-mudahan Tuhan kita akan mengampuni kalian dan hanya kepada Engkaulah
atau hanya kepadanya lah tempat kembali. Apa yang terasa berat oleh sahabat dalam ayat ini adalah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kalian tampakkan apa yang ada pada kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah akan membuat perhitungan kepada kalian, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Karena selama ini ketika sahabat melakukan sholat, jihad, puasa, sedekah, itu biasa dilakukan. Tapi ayat ini perhitungan dari Allah terhadap orang yang menampakkan perbuatannya dan menyembunyikan. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ini sangat berat sekali. Kenapa berat? Setiap manusia itu tidak mungkin tidak berbuat salah. Ini kan sudah detail ini, rinci betul. Apa saja kalimatnya itu, wa in tubdu ma, apa saja. Kami diperintahkan sholat, ayo, tidak berat. Diperintahkan untuk jihad, ayo, tidak berat. Puasa, sedekah, tidak berat. Melaksanakan perintah. Yang paling berat itu menjauhi larangan. Berat, betul. Menjalankan perintah itu lebih ringan dari menjauhi larangan. Itu lebih ringan sekali. Kenapa? Karena melaksanakan perintah sudah ada juknisnya, petunjuk teknisnya. Dalam bahasa yang lebih modern ada blueprintnya udah. Sholat itu begini, puasa itu begini, sedekah itu begini, jihad begini. Ayo tinggal laksanakan. Sudah ada, gampang. Tetapi ma dalam kalimat di sini apa saja yang dilarang, wow, cukup berat. Pelanggaran seperti apa yang tidak pernah kita lakukan? Ada. Ini berat. Ya Rasul, ini sangat berat bagi kami ya Rasul, kata sahabat. Berat sekali ayat ini. Jika itu diterapkan pada seluruh manusia, hampir-hampir bisa jadi manusia ini tak ada yang masuk ke dalam surga. Perhitungan amal yang kita lakukan belum tentu dapat pahala. Apa yang kita langgar dari Allah sudah pasti mendapat dosa. Coba ya, ini berat betul ini. Mau pakai jubah, mau pakai sorban, mau dia punya ilmu banyak, mau punya ilmu sedikit, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Siapa yang tak pernah berbuat dosa kecuali Rasul? Rasul itu maksum, terhindar dari dosa. Kita tidak mungkin. Berat betul ini ya Rasul bagi kami. Sangat berat ayat ini. Sehingga kayaknya kami tak mampu nih. Kalau udah ini tak mampu kan. Maka pengaduan mereka kepada Rasulullah SAW itu dijawab oleh Rasul. Apakah kalian ingin mengatakan kepada Allah sama sebagaimana dikatakan ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi sebelumnya? Dulu mereka juga sama. Begitu ayat turun berat. Setiap ayat turun berat. Sehingga mengatakan sami'na wa asaina. Sudahlah kami dengar aja lah. Tapi kami tak mau taat. Cukup dengar saja.
Bahasa kita mengatakan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan balik. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada masih ada, lumayan lah sedikit. Tapi kalau mendal gimana coba? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Ini gimana nih? Dengar, kalau bahasa Jawanya dablek namanya. Dablek kan begitu. Dengar dia, tapi ajangnya, perbuatannya dia lakukan juga. Cuma dengar aja dia. Udah, kami dengar aja, oke dengar. Tapi kami tak pernah mau melaksanakan itu. Nah, itulah maksud dari sami'na wa asaina. Cukup kami dengar. Apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, cukup kami dengar. Atau taraf yang kedua, yang perintah kami laksanakan, yang larangan kami tak mau. Perintah aja. Itu kelas yang kedua. Kalau kelas yang pertama tadi mau melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, sama saja kami tak lakukan, kami cuma dengar aja. Nah, para sahabat merasa masuk kelas yang kedua. Perintah bisa kami laksanakan, tapi larangan kami tak mungkin bisa melaksanakan ini. Berat. Kenapa? Karena semua dihitung oleh Allah. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Nah, ngapain kau? Bahkan ma fi anfusikum, bukan hanya intubadu ma fi anfusikum au tukhfuhu, juga sama. Yang kita sembunyikan. Apa yang kita sembunyikan itu yang tidak nampak oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Ini tahapnya ada dua. Yang pertama mungkin tak nampak orang banyak. Tak nampak orang banyak. Atau yang kedua, ada kebusukan dalam hati kita kepada orang lain. Ada. Tapi disembunyikan. Muka tampak ramah, hati busuk. Kadang-kadang ini masuk dalam bab membatalkan amal. Contoh, sholat di hadapan orang banyak, seolah-olah dialah yang paling khusyuk. Tapi kalau dia sholat sendiri, copatnya minta ampun. Lebar, sudah selesai. Legom. Nah, itu namanya riya. Penyebab penyakit hati kan banyak. Riya itu dari mulai dia melakukannya batal amalnya. Ini cukup berat sekali. Bahkan maaf, oknum seperti kami nih, para ustadz atau seperti kori itu tak terlepas dari itu. Begitu awak kemudian ceramah, awak tengok lagi YouTube awak kan gitu, paten kali aku ceramah, hancur, kacau. Kori begitu melayangkan suaranya, wah mantap juga nih. Bayangkan. Ini berat kali ayat ini. Itulah yang dimaksudkan oleh para sahabat. Ini berat sekali nih Rasul ayat ini. Setiap apa yang kami tampakkan, setiap apa yang kami sembunyikan ini berat ya Rasul. Aduh, ini sulit. Kau cuma disuruh sholat, Allah. Suruh puasa gampang, suruh jihad oke, sedekah nggak ada masalah. Tapi ketika kami disuruh melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan apa juga yang dilarang oleh Allah, baik yang ditampakkan atau disembunyikan, luar biasa ayat ini. Banyak orang sukses melaksanakan perintah, tetapi banyak orang tidak sukses ketika menjauhi larangan.
berat. Apalagi dalam kondisi kekinian. Wow, banyak. Begitu keluar awak dari rumah udah maksiat, udah mata, maksiat mata. Emak-emak ketika kumpul belanja, Bu, ya, mana bisa ibu yang suruh? Lakinya kawin lagi. Wah, lah, mulut, kasih telinga udah. Coba bayangkan dosa yang kita lakukan ini. Banyak kali, hampir-hampir kita tak mampu untuk menjaga semua itu. Lisan tak bisa kita jaga, mata tak bisa kita jaga, telinga tak bisa kita jaga, hati pun berat menjaganya. Iya. Tengok awak bini orang, cantik kali bini kawan tuh, lebih jelek pula bini awak. Kacau hati. Dah, coba berat. Ini terasa berat oleh sahabat, berat kali dia Rasul. Gimana kami ini coba? Sangat berat kalau semua harus diperhitungkan oleh Allah. Sudahlah, kalau bahasa kita udah nyerah aja lah kami. Kalau bahasa lebih ekstrimnya, masuk neraka lah. Udah tak bisa lah, udah nyerah lah, udah. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu. Nah, sudahlah, katakan saja kepada Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah akan memberi keampunan kepada kalian, dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Artinya apa? Sering minta ampun kepada Allah. Itu kembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Minta doa untuk memiliki kekuatan supaya dikasih keistiqomahan. Dua ini jalan keluarnya. Ya Allah, minta ampun lah, banyak dosa. Kenapa? Karena minta ampun kepada Allah itu bisa menghilangkan dosa. Bisa, minta ampun lah. Tak ada kita ini yang tidak berdosa. Rasulullah SAW satu hari istighfarnya itu tidak kurang dari 70 kali. Rasul istighfarnya satu hari tidak kurang dari 70 kali. Rasul yang tidak berdosa. Awak assalamualaikum berlari aja. Astagfirullah, pitir. Itu kita. Nabi istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Maksum, terjaga dari dosa. Nah, pertanyaannya kita bagaimana? Harusnya bisa jadi 3 kali lipat dari apa yang dilakukan Rasul, karena dosa kita berlipat-lipat juga. Ghufranaka Rabbana, mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni kalian, mengampuni engkau, dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Yang penting apa? Azam. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini mohon maaf nih pada emak-emak, kadang-kadang saya pernah tes sama emak ayat tentang poligami, dia marah, atau saya disebut-sebut ayat poligami terpeling kepala kami dengarnya. Jangan gitu, taat dulu. Soal sakit hati itu belakangan. Yang penting ayat sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Nah, perkara nanti kita bisa melaksanakan atau tidak, azam saja untuk bisa melaksanakannya. Perkara ada kekurangan, itu persoalan berbeda. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jadi Rasul menyuruh kita untuk memiliki 3 ketetapan pada sebuah ayat yang sangat berat untuk kita terima ini.
Apa? Azab saja. Sami'na wa ata'na. Pokoknya kita dengar. Ini ayat Quran. Kita harus beriman kepada ayat apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita menolak ayat itu kafir. Tak ada itu ayat-ayat itu. Apalagi orang yang tidak yakin bahwa ini ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Ini kan ada sekelompok orang yang mulai meragukan keabsahan Al-Quran, mulai meragukan keotentikan Al-Quran, sehingga mereka membuat-buat tafsir hermeneutika untuk bisa mempengaruhi masyarakat bahwa Al-Quran seperti kitab yang lain, keasliannya, keotentikannya itu tidak terjamin. Banyak ia mulailah mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu dalam sejarahnya ditulis oleh beberapa orang, begini, begitu. Ditampilkanlah sejarah tentang penulisan itu supaya orang mulai ragu tentang keotentikan, keaslian Al-Quran. Mulai diragukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, kami juga yang telah menjaganya. Jadi Al-Quran itu tak usah diragukan lagi. Kenapa? Allah yang menjaganya lewat banyak orang. Mulai orang mengutik-ngutik Al-Quran, menambah-nambah ketahuan. Jadi kita beriman kepada seluruh Al-Quran. Bahkan adab-adabnya, bagaimana kita cara membaca Al-Quran. Jadi kalau saya bingung juga terkadang, kalau mazhab Syafi'i kan tidak boleh membawa mushaf Al-Quran, hukumnya haram kalau tidak pakai wudu. Itu mazhab Syafi'i. Membawa tidak boleh. Coba lihat nanti di grosir toko buku yang jual Al-Quran orang kafir. Kadang-kadang maaf, betul-betul Al-Quran, maaf, tepan tatiawa itu belakang. Nah, itu bukti salah satunya bahwa adab kepada Al-Quran itu sudah makin berkurang. Kecuali ada di toko-toko muslim dimuliakan. Kenapa? Mereka juga jual Al-Quran. Nah, jadi adab itu penting untuk memahami dan menghayati apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ini bukti keimanan kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci. Apa yang dimaksud dengan kitab yang suci itu? Membacanya harus pada saat kita sudah suci, kan begitu. Membawanya harus pada saat kita sudah suci. Kenapa? Karena yang di dalamnya adalah suci tanpa ternoda oleh satu kata pun yang berasal dari manusia. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Baru sami'na wa ata'na, berazam, bertekad kita tidak akan pernah ingkar pada satu ayat pun yang terdapat dalam Al-Quran. Man kafara bi ayatin faqad kafara biharon. Siapa yang kafir terhadap satu ayat dari Al-Quran, maka dia sudah kafir secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia minta ampun. Berat untuk melaksanakan seluruhnya. Kenapa? Ada perhitungan sangat berat. Berat sekali. Mengamalkan apa yang terdapat di dalam ajaran Islam itu berat, apalagi dalam kondisi kekinian. Mohon maaf, misalnya nih. Kita sholat, kita puasa, udah nih haji.
tapi keluar bercelana pendek juga. Atau bayangkan, itu bercelana pendek ini kan dosa juga, karena wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, itu adalah taat dan patuh kepada semua hukum Allah. Itu maka judulnya disebutkan babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Wajib patuh taat kepada hukum Allah. Kadang-kadang nih, mohon maaf Pak Haji, ada haji yang keluar pun masih celana pendek. Ada yang sudah sholat pun tak tahu dia aurat. Ada. Wanita-wanita kita, para perempuan juga begitu. Udah haji dia, udah apa, tapi kalau bersolek macam setan juga. Banyak. Hingga apa namanya itu, ininya. Itu namanya kalau dalam Islam apa namanya? Berhias seperti orang jahiliyah. Itu dia tidak boleh. Ini banyak sekali. Nanti tahu-tahu entah terpaksa dia, awak tak tahu, boncenganlah satu kereta bini orang dengan laki orang, dosa juga. Minta bantuan ya cemana? Emang begitulah hukumnya. Coba bayangkan. Jadi banyak yang kita langgar. Terkhusus misalnya saya pun kadang-kadang begitu saya bilang haram, ada sesuatu yang sulit sekali untuk dijauhi, sulit. Ini contoh. Saya bilang haram hukumnya satu kereta, satu sepeda motor tuh cowok dan cewek boncengan laki orang. Nggak peduli kita apakah dia sudah tua atau masih muda. Tiba-tiba lewat awak, nih, udah nenek, Ustaz, bonceng lah. Aku lewat aja nanti dibilang sombong, kuangkut. Walaupun nenek nih ya, nenek nih, aku juga berdosa, bukan nenek berdosa. Coba. Ya kadang-kadang kalau naik kereta tutup aja semua di sini, tak ngerti. Karena itu juga pernah alami. Ke situ aja Ustaz tahu dia. Misalnya dari Simpang Bandara Asri kemari, awak naik kereta, bentar aja jadi. Tapi dosa tidak, dosa. Pernah juga awak. Bayangkan nanti kalau tahu bonceng, pikir awak begini, nanti cerita pula sama orang yang parah tuh Ustaz Amin tuh, parah, minta bonceng aja, coba bayangkan. Itu pernah, bayangkan. Awak bilang haram tuh tidak boleh, tapi awak lakukan. Karena kenyataan itu. Tapi kalau yang anak gadis tidaklah pula ya kan, Ustaz, enggak, mana kau aku bilang. Nenek, bayangkan. Pernah, iya, 2 kali saya melakukan itu, bayangkan. Ustaz, tolong Ustaz, ke situ Ustaz. Sakit kakiku. Tak teringat pula waktu itu becak, belakang mau teringat. Ngomong sama orang rumah, kan bisa dibecakkan, iya tak teringat aku bilang. Baguslah aku kasih duit nek becak aja nek daripada aku berdosa. Kan bagus begitu Bi, kata orang rumah. Iya pula tak teringat aku bilang. Itu kasus-kasus di mana melakukan. Jadi kita semualah, saya juga begitu, kami juga begitu. Suap menyuap haram, aku bilang, coba bayangkan. Kadang ada kasus punya pendidikan, datanglah oknum dinas ke sekolah, semua dipantau, ini. Cuman Ustaz, aku tahu, aku bilang, kasihkan kawan juga 200.000, coba berdosa tidak aku? Udah selesai, aman tuh, 200 aman, apalah 200.000,
gampang. Tapi dosanya, dan hampir semua sekolah melakukan itu. Kenapa? Kalau tadi kasih itu hajab awak, semua diperiksanya. Nah, ini tak betul nih, aduannya tak betul. Khawatir awak izin dicabut. Anak-anak cemana? Ijazah cemana? Alah gampang lah, jangan 200.000, 500.000 tak ada masalah kalau tak berdosa. Ini 50.000. Mau dulu nih ya, polisi. Awak mau cepat, tinggal Pak. Ada SIM, ada STNK, ada. Tutup pentil kok tak ada. Udahlah Pak, 20.000 atau apa itu namanya itu? Coba suap. Ditilang nyawa atau dia penyawa, besok masuk, aduh malasnya aku ada urusan lagi segala macam Pak. Begitu. Jadi entahlah, berat. Yang koci-koci macam begitu berat. Gitu. Mikirnya lain, berat. Kalau pinjaman riba besar udah tolak. Tapi koci-koci ini tuh, aduh, bayangkan. Nah, ini berat sekali. Cuman itu tadi lah, minta ampun aja lah sama Allah udah. Kenapa? Karena berat. Maka minta ampun, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Cemana lah besok buat lagi. Wah, panggil lagi. Kita buatlah strategi. Apa strateginya? Janganlah begitu, nampak kali. Apa strateginya? Kalau buah duku kita kasih aja udah. Sama juga. Jadi maunya semua tahu gitu. Kadang-kadang awak tahu dia tak tahu. Selesai awak. Maunya semua tahu hukum. Kayak mana mekanismenya supaya ini tidak disebut suap menyuap. Kayak mana mekanisme supaya ini jangan ini. Gitu. Apalagi kawan saya. Nah itulah. Apa istilahnya. Kalau apa namanya. Pemborong-pemborong itu. Kalau udah pemerintah. Udah tak ada itu lagi tuh. Suap semua jatuh. Pening kepalaku. Tak aku lakukan, takut aku anak bini tak makan Ustaz. Kalau gini garuk kepala aja lah, udah katanya anak bini tak makan udah garuk kepala aja lah. Bayangkan, begitulah kondisinya sekarang ini. Berat sekali. Rasanya hampir semua dunia pendidikan melakukan itu. Kalau tidak, kenapa mereka tak tahu? Kecuali ada satu orang yang saya bilang ini. Ada dulu pengawas kami, masuk dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih Pak? Pengawas, ya kan? Udah tahu Ustaz, katanya. Minum-minum, tak ada. Kata dia, nggak usah minum, aku cuma nengok aja. Udah, aman Ustaz. Pergi dia. Itu aku bilang sama dia, surga Firdaus loh Ustaz, aku bilang. Iya. Tadi pengawas, tapi sepeser pun tak mau dia. Nah, itu surga Firdaus tuh bilang tuh, Firdaus loh Ustaz. Dari jauh aja dia, Assalamualaikum, mantap. Nah, pergi dia. Yang lain, tidak. Awak pun melakukan. Kalau tak lakukan selesai. Bayangin, makanya udahlah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Generasi terbaik itu generasi sahabat saja itu berat terhadap ayat ini. Generasi terbaik. Apalagi awak generasi terkotor sekarang. Generasi yang parah sekarang juga. Bayangkan. Waduh, kacau sekali. Makanya jalannya bagaimana? Yang penting ayat itu, hadis itu kita imani. Ada hadis ini, ada. Jangan menyingkir. Kadang-kadang bekilah. Oh itu bukan suap, itu begini, itu begini, itu begini. Itu bukan riba, itu begini, begini. Tambah parah nih dewa. Sudah iya, sami'na wa ato'na. Cuma berat. Minta ampun sama Allah, gitu aja. Dah. Kadang-kadang mulut kita ini, udah begitu. Itu kan zaman dulu. Pakai kerudung jilbab itu kan zaman dulu. Ulama itu zaman dulu. Zaman sekarang udah tidak. Ini begini, begitu, begitu. Tambah parah nanti tepuk malaikat uncung awak dalam kubur nanti deh. Sudah berat. Dah.
kembalikan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan negeri ini semakin lebih baik menerapkan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadisnya Rasul. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Itulah yang bisa kita doakan kalau kita dalam sholat, tidak hanya sekarang tapi akan datang. Nah gitu. Jadi apa solusinya, apa jalan keluarnya terhadap ayat yang diturunkan dan sangat berat itu? Pertama, kita tetap membenarkan itu ayat, kita tetap membenarkan itu hadis. Kita harus tunduk dan patuh kepada ayat dan hadis tersebut dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, tetap kita terus menerus minta ampun kepada Allah, jangan putus-putus. Rasul yang maksum saja beliau beristighfar satu hari tidak kurang 70 kali. Kita terus kita istighfar, paling tidak satu hari 100 kali. Dulu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Itu penting. Zikir terus minta ampun. Kenapa? Yakin merendahkan diri sebagai orang yang berdosa jauh lebih baik daripada membanggakan diri sebagai orang yang suci. Itu dia. Masih banyak dosa. Terakhir yang ketiga, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik, kehidupan keluarga kita lebih baik, kehidupan negeri kita ini insya Allah juga jauh lebih baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah hidup kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali nanti dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibad du'a as-sa'idin. Wassallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.